Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di channel ITM RN punya cerita. Kali ini saya mau bercerita tentang fenomena eh, fenomena pemimpin daerah. Yang mungkin sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa memang eh, fenomena ini sudah mengisi seluruh platform media sosial di HP teman-teman sekalian. Eh, Mungkin saya ingin memulai dengan bahwa seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyatnya eh, itu banyak konsekuensi karena dari hasil perolehan suara pada saat dia pilkada itu tidak semuanya memilih dia, mungkin sekian persen, walaupun perolehan suaranya dia unggul gitu, dia unggul, cuma dari misalnya ada 3 kontestan dia mungkin hanya unggul terhadap kontestan lain, tapi dia tidak menjadi mayoritas, misalnya di atas 50% atau 100% gitu kan. Berarti kalau 100% atau 90% berarti memang masyarakat tersebut di daerah tersebut benar-benar mendukung. Tapi kalau kisaran 40 sekian persen, yang penting dia unggul dari kontestan lain, ya resikonya memang pasti banyak. Banyaknya maksudnya gini, uh, banyak uh, kebijakan-kebijakan yang mungkin nanti akan dikeluarkan uh, itu tidak didukung atau mungkin tidak bisa berjalan mulus. Mungkin yang jadi trending saat ini adalah sosok Gubernur Jawa Barat yang lebih dikenal dengan KDM. Ya, banyaklah kalau teman-teman scroll-scroll di media sosial pasti uh, berita yang muncul tuh pasti perihal KDM dengan kebijakan dan permasalahannya seperti itu. KDM itu menjadi sosok yang sering muncul dan banyak juga julukan, dari mulai Bapak Aing. Sebetulnya kalau istilah Bapak Aing sebelum dia menjabat gubernur pun sudah ada. Kemudian ada ya mungkin ini lebih ke konotasi menyindir ya, itu Bapak Tiri, Bapak lain gitu kan. Sampai pada saat ada rapat dengan komisi di DPR RI, itu ada julukan dari Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Gubernur Konten. Kemudian menjadi rame, menjadi viral. Ya seperti itulah julukan yang disematkan dari lawan politiknya maupun dari uh, pendukungnya, ya mengiringi atau mengikuti kebijakan dan statementnya dia. Apalagi pada saat dijuluki sebagai gubernur konten, wah itu um, apa istilahnya, channel-channelnya baik di YouTube, di TikTok maupun di Instagram beliau semakin banyak followernya yang mengikuti apa sih kegiatan beliau saat ini, apa sih yang dilakukan. Jadi ya muncullah pro dan kontra sebetulnya. Tapi yang menjadi perhatian dan cukup menyita waktu kita, terutama yang memang sering bermain di media sosial, untuk selalu mengikuti beritanya. Karena setiap hari ada saja apa semacam komen-komen yang bernada negatif, membangun, positif, dan menghujat dan lain-lain. Sampai uh, banyak tokoh yang muncul dan menjadi pusat perhatian. Gitu. Menjadi pusat perhatiannya karena dia tuh menyinggung sosok KDM, sosok Kang Deddy Mulyadi dengan kebijakannya. Dan ini anehnya tuh selalu berganti, gitu. Maksudnya setelah sosok ini muncul, komen bla bla bla, kemudian uh, hilang atau mulai tidak begitu viral, muncul lagi tokoh baru, kemudian viral lagi, baik itu masyarakat yang berempati maupun yang apa misalnya kontra terhadap beliau, itu tuh sepertinya muncul gitu, tang tang tang. Ini jadi fenomena juga gitu. Lucu aja sih, kasus ini lang muncul apa, muncul ada kasus baru dengan tokohnya, dengan uh, apa sosok yang menjadi pembahasan, kemudian hilang.
sebelum menghilang muncul lagi masalah baru terus saja. Mulai dari mungkin sebelumnya waktu kasus di Puncak ya, taman hiburan di Puncak. Ya itu mungkin karena adanya banjir besar di Bekasi, kemudian ditelusuri ternyata itu karena penyebabnya adalah penyalahgunaan em, rekomendasi pengolahan lahan di daerah Puncak, sehingga banyak lahan atau area yang mestinya menjadi serapan air hujan atau uh, bisa menahan aliran air hujan itu ternyata menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir besar di aliran sungai itu yang imbasnya di Bekasi. Kemudian berdampak lagi ke pembongkaran bangunan liar atau Bangli. Karena pada saat pembongkaran bangunan liar di sepanjang kali, karena di aliran sungai yang daerah Puncak itu banyak yang kali yang secara aliran itu melalui daerah Bekasi. Nah, itu sepanjang kiri kanannya ternyata digusur. Dan kalau kita lihat di medsos, di YouTube atau di platform lain, itu luar biasa loh. Penggusurannya itu benar-benar mungkin kalau bukan KDM atau gubernur sebelumnya, mungkin nggak senekat beliau ya. Itu ratusan rumah, ratusan bangunan dibongkar habis dan diratakan. Dan itu tidak mudah sebetulnya. Tidak mudah dalam arti tidak hanya sekedar instruksi penggusuran, tapi kebijakan, statement, konsekuensi, entah itu dari masyarakat yang menuntut ganti rugi dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat sekarang itu uh, bisa dieksekusi gitu, dan itu bisa terlaksana gitu. Nah, sampai akhirnya ada muncul tokoh atau orang-orang yang entah itu dia bersimpati atau dia justru uh, apa istilahnya uh, semacam protes lah. Contohnya yang fenomena itu adalah sosok Aura Cinta. Nah, Aura Cinta ini dia membuat semacam konten yang uh, berkaitan dengan korban penggusuran di bangunan liar sepanjang kali di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dia menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan keluh kesahnya. Cuma memang dia menyinggung juga kebijakan-kebijakan KDM sebelumnya seperti tidak boleh anak sekolah tidak boleh melakukan acara wisuda karena memberatkan orang tua, kemudian tidak boleh study tour ke daerah juga sama kan memberatkan orang tua dan lain-lain. Nah itu dalam konten ini dia menyinggung itu selain menyinggung masalah penggusuran bangunan liar tadi, akhirnya jadi rame, viral, terus muncullah tokoh-tokoh entah itu dari masyarakat yang memang sebagai penggiat media sosial, gitu, penggiat platform-platform yang lain, mereka memunculkan komentar-komentar yang akhirnya uh, saling berapa ya, uh, saling berbenturan secara pendapat gitu. Ya memang beda pendapat, baik itu masyarakat umum maupun tokoh-tokoh yang dianggap dalam tanda kutip berpengaruh, entah itu dari tokoh DPRD, dari tokoh apa istilahnya yang memang berpengaruh di masyarakat. Tidak cuma masalah itu, ternyata yang seperti awal tadi saya bilang bahwa setiap ada masalah baru rame, kemudian dicoba di apa diambil solusi atau membuat solusi, ini mulai redup, ada kebijakan baru, rame lagi, muncul perdebatan, muncul tokoh baru, muncul sosok yang menjadi apa istilahnya menjadi uh, peran utama seperti itu ya. Contohnya pada saat Kang Deddy Mulyadi mencoba mendisiplinkan anak sekolah yang terlibat tawuran, kenakalan remaja, ya bisa dibilang tindakan kriminal juga sih kalau kenakalan remaja kan, ini kalau sampai ngebunuh, sampai itu udah kriminal sebetulnya. Kemudian muncullah kebijakan dengan memasukkan anak-anak tersebut ke barak militer. Nah, rame lagi gitu kan. Memang kebijakan pasti diiringi dengan uh, apa ketidakpuasan,
pro dan kontra. Memang ini menjadi bukan hal yang sepele gitu, karena melibatkan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian Komnas HAM, sampai ke pihak TNI-nya sebagai orang yang lembaga yang dimintakan untuk melakukan pendidikan oleh Pemda Jawa Barat. Akhirnya dari lembaga-lembaga itu muncullah tokoh-tokoh yang berkomentar, rame lagi. Tidak cuma itu, stasiun TV pun berbondong-bondong membuat semacam acara atau kayak diskusi lah, rame juga. Jadi malah memunculkan kebingungan di tengah masyarakat, karena masing-masing orang yang berpengaruh itu berpendapat dan mereka saling saling kontra gitu. Jadi ya bingung juga sih sebagai masyarakat umum gitu melihat ini sebetulnya kebijakan seperti apa sih, seperti itu. Wah, pokoknya kalau kita ikuti itu, aduh, kayaknya kusut banget, ribet gitu. Ini sepertinya tidak putus-putus. Nah, kasus mengenai barak militer belum tuntas, muncul lagi permasalahan baru. Sebetulnya sih ini permasalahan sudah lama. Kalau menurut anggota DPRD Jawa Barat, itu permasalahannya atau pemicunya itu dari 2 minggu atau di minggu awal bulan Mei. Cuma mereka bilang menunggu respon atau menunggu itikat baik dari Gubernur Jawa Barat, sehingga pada saat dilakukan rapat paripurna di DPRD Jawa Barat, dimunculkan permasalahan itu terkait pernyataan-pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi pada saat acara musrembang yang sedikit dalam statement atau dalam penyampaian di acara tersebut menyinggung DPRD sebagai lembaga yang istilahnya tuh sebetulnya sih DPR itu hanya ingin tahu, minta semacam dibahas bersama gitu. Cuma kalau menurut Kang Deddy itu malah ngerecokin gitu dan membuat yang harusnya bisa diselesaikan segera menjadi berlarut-larut seperti itu. Dan pada saat rapat paripurna itu fraksi PDIP Jawa Barat walk out karena merasa tersinggung dengan pernyataan-pernyataan gubernur. Nah, tapi sebetulnya bukan cuma ketersinggungan dari itu, dia juga ketidakpuasan atau istilahnya kekecewaan karena anggaran yang dipangkas atau yang dicoret terkait anggaran yang sudah disepakati sebelumnya. Ini mungkin anggota fraksi atau anggota dewan di DPRD Jawa Barat merasa dilangkahi atau apalah. Cuma memang KDM pasti punya alasan kenapa melakukan pencoretan, melakukan pengalihan penyelenggaraan dari anggaran tersebut. Ya, ya memang nggak seru sih kalau tidak ada perdebatan. Kalau sesuatu yang jalannya mulus-mulus aja memang nggak seru. Kayaknya rata aja, flat, kan. Harus banyak kerikil-kerikil tajam. Tapi bagaimana caranya kita mengatasi kerikil, lubang-lubang besar untuk kita lalui supaya kita bisa sampai ke tujuan. Sebetulnya masa jabatan atau masa tugas Gubernur Jawa Barat dari KDM itu mungkin belum genap 3 bulan ya, atau mungkin belum 1 semester lah. Jadi kalau dilihat kinerjanya atau hasilnya masih belum terlihat sebetulnya. Tapi kalau kita baca-baca atau kita coba men-scroll di media sosial, wah itu tuntutan dari masyarakat Jawa Barat itu luar biasa untuk sosok Gubernur Jawa Barat yang satset atau yang istilahnya, tuntutannya terlalu tinggi juga masyarakat. Berharap ya mungkin karena kekecewaan dari pemimpin sebelumnya yang merasa bahwa daerahnya kok
gini-gini aja, misalnya jalan rusak tidak diperbaiki, jalan berlubang mungkin, atau banjir yang belum diatasi. Karena kalau kita coba lihat di media sosial, setiap musim hujan itu pasti banjir lah, macet lah. Itu sebenarnya tidak habis-habisnya. Eh, ya akhirnya masyarakat tuh menjadi kecewa. Contohnya waktu kasus yang di Cirebon terkait banyak jalan yang berlubang, sehingga banyak jalan yang ditanami sama pohon pisang dan lain-lain. Itu sebenarnya ya saya nggak ngerti sih, apakah memang jalurnya itu harus langsung bicara ke gubernur dulu tanpa melalui uh, pembahasan uh, di kabupaten. Makanya KDM juga sempat mengutarakan, lo kenapa langsung lapor ke saya, kenapa nggak bicara ke bupati dulu. Tapi akhirnya permasalahan itu tetap diakomodir oleh provinsi untuk perbaikan jalan, karena itu dianggap sebagai dimasukkan ke dalam jalan provinsi, padahal sebelumnya itu jalan kabupaten. Ya memang luar biasa sih sebetulnya apa yang dilakukan oleh KDM dari sisi masyarakat yang memang merasakan langsung. Maksudnya gini, kalau masyarakat umum kan dia tidak ngerti prosedural harus bagaimana sebuah kebijakan harus dilaksanakan. Jadi tahunya mereka tuntutan begini dilaksanakan dan bagus, oke, senang gitu kan. Tapi kan kalau di level pimpinan kan harus ada semacam pembahasan di dewan dan lain-lain. Itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan mungkin akhirnya bertele-tele, apalagi terkait anggaran, karena anggaran itu ujung-ujungnya pasti kepentingan gitu. Ya pasti adalah pro dan kontra terkait itu. Nah, belum lagi soal preman yang berkedok ormas dengan seragam dan dilegalkan, atau mungkin ormas itu sendiri yang meresahkan masyarakat kecil yang berdagang di pinggir jalan kayak pedagang es, ya paling kecil lah, dari pengusaha kecil, menengah, bahkan pengusaha nasional yang mendapat proyek proyek strategis nasional pun itu ternyata disenggol-senggol juga oleh preman-preman, atau yang, maaf nih dalam tanda kutip, ormas-ormas yang tidak bertanggung jawab gitu. Kalau kita coba-coba scroll di YouTube tuh yang kasus di Subang lah, yang BYD, kemudian yang di Cilegon terkait Kadin meminta jatah sekian triliun tanpa tender, itu kan sebelum mencoreng juga. Apakah walaupun kalau di Cilegon itu kan di luar Jawa Barat ya, itu masuk ke Banten. Tapi kalau yang BYD, tapi secara keseluruhan bahwa yang dilakukan oleh premanisme atau ormas-ormas yang mengaku preman yang mengaku ormas. Saya tidak mendiskreditkan ormasnya, saya hanya memberi oknum. Mohon maaf kalau merasa ada yang salah. Nah itu kan sebetulnya mengakibatkan pengusaha luar yang berinvestasi tuh di Indonesia tuh jadi ngeri-ngeri sedap gitu. Aduh, gue udah terlanjur teken nih proyek di Indonesia, tapi ternyata di Indonesia tuh banyak banget sih kendalanya. Itu hal-hal yang non teknis seperti itu. Dari fenomena-fenomena yang tadi saya sampaikan di awal, itu menjadi menjadi pertanyaan besar juga nih buat kita sebagai masyarakat awam. Apakah seperti itu penyelenggaraan atau pengelolaan daerah yang harus dihadapi oleh seorang gubernur? Kayaknya berat banget gitu ya. Maksudnya pada saat dia harus berpikir bagaimana cara mensejahterakan, bagaimana cara dia untuk membuat nyaman lah ibaratnya, memperbaiki apa yang menjadi masalah di daerahnya, itu banyak banget hambatannya, banyak banget istilahnya tantangannya gitu. Padahal kan ide atau kebijakan seorang pemimpin itu kadang-kadang kita tuh tidak bisa menebak ya alurnya. Dan di DPR atau DPRD pun sebetulnya tidak boleh juga nih memaksakan kehendak, misalnya harus mengikuti apa maunya. Ya tetap harusnya mendukung apa yang akan menjadi kebijakan
pemimpin wilayah atau gubernur lah dalam hal ini. Nah, mungkin memberi saran, mengkoreksi, tapi tidak memaksakan kehendaknya. Ya mungkin tidak seperti itu juga. Saya hanya berbicara apa pengandaian saja gitu, bahwa DPRD nggak bisa memaksakan kehendak, hanya sebatas mengontrol, ya mengawasi seperti itu. Kebijakan nanti pada saat gubernurnya melakukan kesalahan kan sudah ada peringatan, sudah diberitahu, jadi gampang untuk nanti disalahkan atau disidang gitu di DPR. Karena apa istilahnya ya, kalau semua kebijakan yang sifatnya harus segera dilakukan di tengah masyarakat, tapi harus dibahas dulu di DPR atau di DPRD, itu kan jadi apa ya, jadi kelewat gitu, jadi apa ya, sudah basi karena momen itu udah lewat. Karena mungkin saja nih pada saat pembahasan itu terlalu bertele-tele, berbelit-belit, sehingga rapat tidak tuntas, harus dilanjutkan rapat berikutnya, tidak tuntas lagi dilanjutkan berikutnya, mungkin dari segi hukumnya, mungkin dari segi perundang-undangannya, apalagi dari segi anggarannya, itu harus diselesaikan, bla bla bla. Akhirnya ya berlarut-larut, momennya sudah hilang, masyarakat yang berharap segera untuk dilakukan perbaikan kelewat semuanya, seperti itu. Ya gimana ya, masing-masing memang punya tupoksinya, misalnya memang kerjaan seperti itu gitu, tapi seperti saya bilang tadi, jangan terlalu memaksakan kehendak yang bukan kewenangannya. Fungsi kontrol aja, bukan memaksakan. Ya nggak ngerti juga sih, kan pikiran orang berbeda-beda dalam menyikapi hal-hal yang dianggap wah ini tidak sesuai nih, karena pasti semua punya kepentingan, baik anggota DPR, fraksi, maupun dari si pelaksana, yaitu gubernurnya itu sendiri. Mana kita tahu kan apa yang ada di pikiran mereka. Ya gitulah, menjadi pemimpin daerah dengan segala problematikanya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Banyak orang yang apa istilahnya, yang melihatnya itu oh enak ya, padahal seorang pemimpin itu butuh support dari semua pihak, support yang positif ya, support yang mendukung gitu, support yang benar-benar bukan menghambat gitu ya, untuk tujuan yang positif demi masyarakat yang dipimpin, gitu sih. Ya mudah-mudahan tidak cuma di Jawa Barat, di tempat lain juga selalu berpikirnya positif, selalu berpikirnya untuk kepentingan masyarakat yang dipimpin, karena itu amanah. Jabatan itu amanah. Penyalahgunaan jabatan ya tidak cuma di dunia tapi di akhir juga harus dipertanggungjawabkan. Ya mudah-mudahan para pemimpin kita, baik itu eksekutif maupun legislatif, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk hasil yang terbaik. Untuk hasil yang terbaik bagi masyarakat di wilayahnya atau di daerah yang dipimpinnya. Ya lebih besar lagi untuk Indonesia lah, karena kan berkesinambungan juga. Tidak atau bukan untuk kepentingan golongan atau partainya. Ini yang menjadi catatan. Oke, saya rasa cerita saya tentang fenomena belakangan ini tentang pemimpin daerah saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau pernyataan saya yang tidak berkenan, yang menyinggung, saya mohon maaf. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, dan komen. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.